Jadi pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa itu berarti partai perseorangan, ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik partai itu memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umumnya. Megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Nggak Pak Jokowi jadi kader apa? Jadi persoalannya bukan aja mengajak di sini, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap karakter Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga. Sebelumnya, kita telah menyimak di mana PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Hal ini tentu membuat Pak Jokowi merespon dengan menyatakan bahwa PDIP adalah partai perseorangan, di mana tentu ini mengindikasikan PDIP hanya sebuah partai yang digerakkan oleh keinginan ketua umum, yaitu Megawati. Nah, di lain sisi, banyak pihak menilai langkah yang dilakukan Pak Jokowi sangat tepat dengan meninggalkan PDIP, terutama dengan fungsi partai yang sepenuhnya dikuasai oleh Megawati, atau setiap keputusan partai hanya bisa diambil oleh Mega. Seperti apa selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Kira itu adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP, karena PDIP secara resmi telah mengeluarkan Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan presiden 2 periode. Tapi serangan balik yang disampaikan Jokowi ini sifatnya soft, karena Jokowi itu hanya memberikan satu clue bahwa itu adalah partai perseorangan. Sepertinya Jokowi ingin menyampaikan satu pesan bahwa selama ini di PDIP tak boleh ada satupun kader yang berani melakukan protes politik, apalagi melakukan resistensi kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Karena memang harus diakui, the one and only veto player yang bisa menentukan kemana arah keputusan partai, PDIP khususnya, itu memang selama ini memang terpusat pada Megawati Soekarno Putri. Jadi pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa itu berarti partai perseorangan, ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik partai itu memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umumnya. Oleh karena itu, ya ini adalah bentuk reaksi dari Jokowi yang sepertinya memang Jokowi juga kelihatan tidak happy dikeluarkan dari PDIP. Karena memang selama ini kalau Jokowi ditanyakan bagaimana responnya, sikap politiknya terkait dengan PDIP, Jokowi itu kan terkesan diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Tapi ketika Jokowi memberikan pernyataan bahwa itu adalah partai perseorangan, itu adalah sebagai bentuk reaksi kekecewaan dan kemarahan sepertinya, karena PDIP telah mengeluarkan Jokowi dari partai yang saya kira kebersamaan keduanya sudah cukup lama, sekitar 23 tahun. Jadi ini akan menjadi babak baru, di mana Jokowi secara definitif dan keluarga besarnya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Wow, intervensi. Dan itulah yang besar, menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang. Jangan punya agenda lain di belakang lain. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate. Yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi.
Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega. Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres. Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti Ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah. Kalau kata Bambang Pacul, Jokowi dicintai rakyat. Mau apa lu? Tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan, tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya. Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Betul. Masyarakat tidak akan percaya kepada Hasto. Kalian percaya nggak sama Hasto, teman-teman? Percaya nggak? Kalau saya sih enggak. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Apa? Soal Jokowi yang tidak diakui PDIP. Ya saya kira itu masalah intern PDIP. Itu kita tidak mau. Ya saya selaku wakil ketua umum dan arahan ketua umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia, ya itu masing-masing punya internal. Biarlah mereka mengurus internalnya dan kita jangan ikut campur pada rumah tangga orang. Tapi kalau Jokowi Bakal diajak nggak Pak? Ya, kenapa? Bakal diajak nggak Pak Jokowi jadi kader Pak? Jadi persoalannya bukan aja mengajak di sini, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu aja, tidak ada masalah. Tapi sejauh ini udah ada komunikasi nggak antara Pak Jokowi dengan Golkar atau Golkar Pak Jokowi? Ya, sejauh ini setelah kita ini Munas belum, ya. Setelah Munas kemarin terpilih Pak siapa namanya Pak Bahlil, lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar yang dilakukan di Sentul Bogor itu. Ya saya sejauh ini setahu saya belum ada informasi tentang itu.
Tetapi kalau ditanyakan bagaimana Golkar, sekali lagi, Golkar adalah partai terbuka, ya bukan milik siapa-siapa, tapi ini adalah milik rakyat, tidak ada pemilik saham yang besar, dan ini adalah katakanlah go public, siapa saja yang mau masuk, tentu dengan catatan niat motivasi untuk membesarkan Partai Golkar sekarang dan ke depan.